berdasarkan ingatan. Baik, yang pertama, isim dari segi jenisnya ada berapa? Dua. Apa dia? Oke, tanda isim muzakkar pertama. Kedua, tanda isim muannas pertama. Kedua. Ketiga. Oke, isim dari segi jumlahnya ada berapa? Apa dia? Oke, jamak ada berapa? Tiga. Apa dia? Oke, mufrad artinya? Musanna? Jamak? Tanda musanna? Tanda musanna? Tanda jamak muzakkar salim? Tanda jamak muannas salim? Oke, coba tasrifkan dhamir rafa munfasil. Tasrif fi'il madhi. Tasrif fi'il madhi doroba. Tasrif fi'il mudhari fa'ala yaf'al. Tasrif fi'il mudhari yansuru. Tasrif fi'il amr if'al. Kemudian i'rab ada berapa i'rab? 4. Apa dia? Oke, rafa, tanda rafa ada berapa? 4. Apa dia? Yang dapat tanda rafa'nya dhammah berapa? 4. Apa dia? Yang dapat tanda rafa'nya alif berapa? 1. Apa dia? Yang dapat tanda rafa'nya waw berapa? 2. Apa dia? Yang dapat tanda rafa'nya nun berapa? 1. Apa dia? Oke, kapan isim dibaca rafa' yang pertama? Kapan isim dibaca rafa' pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang ketiga? Oke. Yang tak hafal dihafal ya. Jangan lagi lihat buku. Mesti luar kepala itu. Dihafal semua. Baik, kajian kita tentang fa'il. Mungkin sebagian ada yang udah paham, cuma ya sebagian nampaknya ada yang tak begitu paham kali.
Makanya mesti kita bahas juga satu persatu supaya semua diharapkan bisa paham dan tak ada alasan nanti ketika ditanya tak tahu atau alasan belum pernah disampaikan. Tak ada alasan. Oke, fa'il yang lalu contohnya ada berapa yang lalu sudah? 2 udah. Udah 2. Contoh fa'il. Apa contohnya pertama? Daraba Zaidani al-kalba. 2 itu ya. Baik. Contoh berikutnya misalnya coba siapa mau baca? Silahkan baca barisnya sekalian i'rab. Siapa yang tadi? Daraba Zaiduna al-kalba. Daraba fi'il madhi mabniun al-fathi. Al-Zaiduna fa'ilun marfu'un bil waw. Al-kalba maf'ulun bil fathati. Kelas? Lain? Daraba Zaiduna al-kalba. Daraba fi'lun madhi mahlum. Zaiduna fa'il marfu'un alamatuhu al-wawu li'annahu jam'ul muzakkar salim. Al-kalba maf'ulun bi nasab. Lain? Kita fokusnya di fa'il lebih khusus untuk saat ini. Kalau yang lain nantilah ada masanya sampai nanti ke sana. Untuk fokus di fa'il. Jadi fa'ilnya jangan sampai salah. Yang lain. Daraba Zaiduna al-kalba. Daraba fi'il madhi mabniun al-fathi. Zaiduna fa'ilun marfu'un bil wawi li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Al-kalba maf'ulun bi mansubun. Lain? Ada lagi? Wis. Baik. Barisnya Daraba Zaiduna al-kalba. Dibaca boleh Daraba Zaiduna al-kalba. Boleh. Daraba Zaiduna al-kalba. Boleh. Cuma kalau ditanya mana yang lebih bagus, sekali baca. Kalau satu-satu boleh juga. Daraba Zaiduna al-kalba. Boleh. Bagusnya Daraba Zaiduna al-kalba. Oke, daraba fi'il. Fi'il ada i'rabnya khusus nanti. Sementara supaya tak fokus ke situ, kita mau fokusnya fa'il dulu. Jadi untuk sementara fi'il gitu, fi'il madhi. Kemudian Zaiduna ini fa'il. Inilah dia fa'ilnya. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Jadi lihat, asalkan ada fi'il pasti ada fa'il. Jangan tiba-tiba buat fi'il mubtada khabar. Apa gitu? Fi'il fa'il. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Jangan nanti ada mubtada ada fa'il. Nah, itu lari-lari sudah. Fi'il lawannya fa'il. Kalau mubtada lawannya khabar. Gitu ya. Oke, fa'il barisnya rafa'. Apa tanda rafa'nya? Zaiduna. Tanda rafa'nya waw. Dari mana dapat tanda rafa'nya? Di rumus rafa' ada tanda rafa' waw. Tanda rafa' itu 4 yang lalu, dhammah, alif, waw, nun. Ini
dhammah tak ada, alif tidak, waw yang ada. Kalau nun itu untuk fi'il. Fa'il dan rafa'nya waw. Maka pertanyaan berikutnya, kenapa dia ditanda rafa'nya waw? Apa alasannya? Jawab muzakkar salim. Jadi alasan waw itu dua. Kalau tidak al-asmaul khamsah, kemudian satu lagi jamak muannas salim. Ini jamak muannas salim. Dari mana tahu jamak muannas salim ini Zaiduna? Itulah gunanya belajar di awal yang lalu. Isim itu dari segi jumlahnya ada 3, kemudian jamaknya terbagi 3 lagi. Itulah gunanya belajar itu. Jadi kalau tak belajar di situ, ini tak bakal tahu ini. Kok tahu dia ini jamak muzakkar salim? Kalau tak dipelajari dulu sebelumnya, atau kalau misalnya udah belajar cuma tak paham dia, itulah sakitnya. Ketika belajar i'rab, tak paham belajar isim dulu, ini bakal tak paham ini. Tak bisa dia i'rab. Jadi mesti di awal dulu dipahami betul-betul supaya di sini ya tak ada cerita lagi bingung-bingung. Dari mana ini kok apa tandanya jamak muzakkar salim? Kan sudah lalu. Sudah lewat. Makanya diulang lagi kalau lupa. Oke, fa'il. Jadi i'rabnya fa'il marfu' bil waw. Bil waw. Waw ini fa'il memang marfu'. Jadi jangan bingung dari kenapa fa'il marfu'. Memang fa'il itu barisnya dirofakkan dia, maka dibuatlah marfu'. Kalau nanti bukan fa'il, yang misal maf'ulun bih itu bukan marfu' lagi. Nah, nanti ada sampai kajiannya. Fa'il marfu', pakai apa marfu'nya? Waw, maka buatlah dengan waw, pakai waw marfu'nya. Kenapa pakai waw? Buat alasan li'annahu, karena dia maksudnya kalimah Zaiduna ini, karena dia itu bentuknya jamak muzakkar salim. Li'annahu jamak muzakkar salim. Itu dia. Kemudian al-kalba maf'ulun bih. Maf'ulun bih nasab. Nanti ada i'rabnya khusus. Kita fokusnya di fa'il. Jangan sampai salah, pahami bagus-bagus. Nanti pas tiba masanya tak ada lagi cerita fa'il. Dianggap sudah paham semua. Oke. Tulis. Kita ganti fa'ilnya. Fa'ilnya kita ganti dengan satu orang yang bernama Hindun. Satu orang yang bernama Hindun. Kita ganti fa'ilnya. Fa'ilnya saja yang diganti. Cuma diganti dengan seorang Hindun. Paham maksudnya kan? Kita ganti fa'ilnya dengan seorang Hindun. Fa'ilnya saja, yang lain tetap. Kira-kira apa bacaannya jadinya? Kalimatnya. Ketika fa'ilnya diganti dengan seorang Hindun. Coba siapa bisa? Darabat Hindun al-Arab. Terus? I'rabnya gimana? Darabat Hindun Badi. Hindun fa'ilun marfu'un Bidom mati li'annahu isim mufrad al-kalma maf'ulun. Ada yang lain? Dorobat Hindun al-kalba. Dorobat fi'il madhi tak bersakinah. Hindun fa'ilun marfu'un bidhamma li'annahu isim mufrad al-kalba maf'ulun. Lain? Oke, satu.
Yang lain gantian. Kita ganti fa'ilnya dengan 2 orang Hindun. 2 orang Hindun. Kalau tadi 1 orang Hindun. Ini ada 2 orang yang namanya Hindun juga, dua-dua. Darabata hindani al-kalba. Darabata fi'il madhi. Al-hindani fa'ilun marfu'un bil alif li'annahu musanna. Al-kalba maf'ulun bih. Yang lain? Darabat hindani al-kalb. Darabat fi'il madhi hindani fa'ilun marfu'un bil alif li'annahu ism musanna. Al-kalba maf'ulun bih. Yang lain? Ingat jawabannya ya, ingat masing-masing. Yang lain? Lagi? Ada. Oke, terakhir kita buat Hindunnya lebih dari 2, banyak. Rupanya dikumpulkan. Rupanya di Medan ada rupanya nama Hindun lebih dari 2 orang. Misal banyak Hindun. Jadi fa'ilnya banyak. Para Hindun mukul 1 ekor anjing kan? Siapa? Yang belum? Yang tadi yang udah jawab, ingat jawabannya masing-masing. Yang belum? Coba duluan. Tapi tadi udah 1 orang 1. Gantian. Untuk. Fadhal. Darabatna hinduna Darabatna Jadi. Darabat hinduna al-kalba. Darabat fi'il madhi ma'lum. Antara ta'anis tidak hinduna fa'il marfu'un bil waw li'annahu jam'u mudzakkar salim. Sebab al-kalba maf'ul bih. Lain. Gantian. Darabat hindatu al-kalba. Darabat fi'il madhi hindatun fa'ilun marfu'un bil dhammati li'annahu jam'ul muannas salim. Al-kalba maf'ulun bih. Yang lain? Lagi? Habis? Oke. Ya, yang belum pernah mencoba pasti dapat nanti semua. Siap-siap aja.
Pertama yang mufrad. Barisnya dorobat, hindun. Kalau disambung dia hindunil kalba atau hindun al kalba. Dorobat fi'il, fi'il madhi. Hindun fa'il, fa'il barisnya rofa. Tanda rofanya dhammah. Kenapa dhammah? Fa'il marfu'un bid dhammah li'annahu ism mufrad. Dorobat al kalba maf'ulun bih. Yang rofa'ilnya udah paham lah itu. Mufrad udah banyak ya Robi. Jadi kalau dia fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya disesuaikan pakai ta ta'nis. Cuma kalau fa'ilnya muzakkar, ta ta'nisnya tidak pakai pula. Kan doroba, itu kan dhamir huwa. Kalau dorobat, dhamir hiya, maka disesuaikan dengan fa'il. Dah paham itu ya? Bedanya ada ta ta'nis kalau dia muannas. Kalau misalnya fa'ilnya dua orang, cuma muannas. Dorobat hindanil kalba. Dorobat fi'il madhi. Setiap fi'il ada fa'ilnya hindani. Ini fa'il. Setiap fa'il barisnya rafa. Apa tanda rafanya? Alif. Tanda rafanya alif. Kenapa alif? Karena musanna. Alif musanna. Jadi fa'il marfu' bil alif li'annahu musanna. Kemudian al-kalba yang maf'ul bih. Nah, jadi nampak bedanya. Dorobat, ini dorobat juga. Fa'ilnya mufrad hindun, satu orang hindun. Ini fa'ilnya hindani, dua orang hindun. Ini satu orang, ini dua orang. Fi'ilnya dorobat tetap. Jadi tidak di sini dorobat kena satu mufrad seorang hindun. Di sini kena dua hindani dibuat dorobata, tak begitu. Tetap dorobat. Walaupun fa'ilnya musanna. Nampak beda ya? Oke. Berikutnya dorobat dorobat hindatun. Apa takut mentalwin kan? Hindatun. Kalau sekali baca hindatunil kalba. Dorobat fi'il madhi. Setiap ada fi'il ada fa'il. Ini fa'ilnya. Fa'il barisnya rafa. Tanda rafanya? Tanda rafanya dhammah. Bukan alif. Banyak yang salah di jamak muannas. Sering nyebutnya alif. Fa'il maf'ul dhammah dan jamak muannas alif. Kemudian ini maf'ul bih. Belum binasab. Itulah dia. Tetap fi'ilnya dorobat. Fa'il
Marfu' bil dhamma. Oke. Ada yang tahu bagaimana itu ceritanya? Misal yang tadi, yang terakhir, contoh yang terakhir misalnya, ataupun contoh yang pertamanya, contoh yang terakhir lah misalnya. Dorobat hindatun, barisnya begitu. Kemudian kalau dibarisi ini hindatun al kalba. Cuma kalau sekali baca dia dorobat hindatunil kalba. Hindatunil kalba. Siapa yang tahu macam mana ceritanya kok bisa begitu? Nah, ada kaidahnya. Kalau ada ketika usakin tadi fahurikat bil kasroh. Hindatunu jadi tambahin nun. Nunnya itu dibaris kasroh. Hindatunil kalba. Terus ada lagi? Ada yang lain? Karena dalam tanwin itu ada nunnya, dua nun. Jadi dibuat tidak tanwin, jadi nunnya itu dikeluarkan. Ada dua nun di tanwin itu. Terus? Kalau dia mau dibaca tanwin, jadi nun itu dikeluarkan satu. Karena mati bertemu dua yang mati jadi berbaris kasroh. Bertemu dua yang mati. Nunnya kan mati jadi berbaris kasroh. Hindatunil. Kan itu alifnya ada barisnya. Kan ini gini sebetulnya. Kalau kita baris satu dorobat, hindatun ini alif. Nampaknya. Al-kalba. Gitu. Kalau mau dibaca pakai nun, jadi alifnya alif hamzah jadi nggak dibaca. Jadi bertemu dua yang mati jadi berbaris kasroh. Gitu. Lain. Lain. Hamzah wasal di fi'il atau di isim? Hah? Isim. Dua-dua. Mana itu? Ya mesti tahu ini. Jangan salah-salah gitu aja kan. Nanti tak semua dia begitu mesti. Ada yang bisa disekali baca, ada yang tidak. Tak semua itu. Terutama ketika baca Al-Qur'annya sampai salah. Nah, sampai silap. Mungkin dia paham, cuma silap.
Bisa aja kan. Ada lagi? Yang lain? Ya tak masalah. Kira-kira apa pendapatnya? Karena risi orang Arab Ustaz. Hah? Risi orang Arab. Dia orang Arab tidak mau yang ribet-ribet. Oh, ribet-ribet. Sekali baca aja gitu. Gitu. Dari Arab. Orang Arab. Yang lain? Pernah kalian dengar kalau tulisannya ya. Kalau tulisannya satu-satu dibaca dia itu. Kemudian ismun tambah kaf. Kalau baca ismuka, ditulis begitu tulisannya. Cuma pernah kalian dengar orang menyebutkannya Mas Muka? Pernah? Alif Mas Muka. Hindatunil. Mana alifnya? Ada yang lain? Ada. Jadi inilah termasuk penjelasan ulama khusus dalam masalah tajwid lah khususnya. Alif itu tak ada baris. Alif tak ada baris. Makanya dihitung huruf hijaiyah itu ya 29. Sudah sampai 30. Alif disamakan dengan hamzah. Masuk hamzah lah yang masuk dalam hitungan. Jadi yang punya baris itu hamzah. Kalau hamzah ada barisnya, kalau alif enggak. Coba lihat di Al-Qur'an atau Al-Qur'an lah mungkin lebih Al-Qur'an Timur Tengah. Coba perhatikan huruf alif. Tak pernah di baris itu. Coba lihat yang punya Al-Qur'an, sebutan yang sering disebut Al-Qur'an Madinah. Al-Qur'an yang dicetak dari Madinah mungkin. Cuma biasanya Salafi apa itu. Cuma kalau mau lihatlah. Ada barisnya itu. Alhamdulillah, paling ada tanda bukan baris itu. Itu menunjukkan bahwa itu alif. Kalau dia hamzah itu pasti dibarisi. Misal contoh Alhaakumut Takasur misalnya. Itu alif atau hamzah? Hamzah itu. Jadi tak boleh orang baca misal salat dia jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut Takasur. Salah itu. Tak boleh. Mesti dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut Takasur. Kalau dibaca Milhaakumut Takasur, hilang waktu, tak bisa sambung itu hamzah. Asli ada barisnya. Orang Arab pun dibarisinya itu. Jadi kalau alif tak ada barisnya. Jadi karena dia tak ada baris, ya otomatis yang bertemu mati sama matilah. Alif tak ada baris. Jadi ini kalau dikeluarkanlah istilahnya gitu, seperti bacaan kita, ejaannya, indun, indatun, kan gitu kan? Indatun, kan gitu. Apa bedanya? Apa suaranya? Suara hindatun dengan suara hindatun ada beda? Sama aja bunyinya.
Jadi kalau dikeluarkan dia beginilah. Terus baru kalba. Alif pun tak ada baris. Kan gitu. Jadi karena berjumpa yang mati sama yang mati ini dimenangkan baris itu yang kasroh. Maka bunyinya hindatunil kalba. Qul huwallahu ahadu nillahus samad. Kan gitu. Itulah dia kaedahnya. Jadi bukan asal-asalan. Kadang ada juga orang baca Al-Quran gaya-gaya aja nampak. Dengar-dengarnya begitu dia dibuatnya. Kayaknya salah kan? Ya mesti tahu cuma ceritanya gitu. Jangan cuma dengar-dengar aja, oh begini dibuatnya, aku pun kubuat juga lah begini. Dia tahu ilmu ya kita tahu. Jadi membedakan hamzah sama alif itu bagaimana? Kan umum kata itu hamzah sampai disambung di bismillahnya. Terus alhamdulillah alif al-fatihah bisa disambung karena itu alif itu membedakannya bagaimana? Kalau di alhamdulillah itu kan dia isim. Panjang sebetulnya pembahasan itu. Khusus nanti pembahasannya situlah. Hamzah wasal sama hamzah qata'. Kitabnya khusus kalau tak salah nama kitabnya kitab adab namanya, membahas tentang penulisan kaedah-kaedah bahasa Arab. Saya pun tak hafal semua, tak menguasainya, tak pernah baca. Kemudian fiil nanti fiil yang 5 huruf, ada yang sampai 6 huruf, ada ketentuannya lah. Fi'il ada yang hamzah wasal, ada yang hamzah qata'. Kalau yang 4 huruf misalnya af'ala itu alifnya hamzah qata' itu tak bisa dibuang. Ada ketentuannya lah. Coba nanti dilihat kalau ada buku kitab namanya kitab adab. Al-adab bukan maksudnya masalah adab, akhlak. Maksudnya cara penulisan kaedah bahasa Arab. Nama kitabnya Al-Adab. Saya ada kitab di rumah, cuma itulah udah lama belajar. Sekarang tak ada dibuka-buka, lupa dah. Begitulah. Allahu a'lam. Baik. Ada pertanyaan? Oke. Contoh berikut. Siapa mau baca? Kalau bisa gantian nyanyi itu dua ya orang. Sebelum ditunjuk. Yadhhabu Abu Zaidin ilal masjid. Arabnya Yadhhabu ilal mudhari. Kemudian Abu sebagai mudhof, Zaid mudhof ilaih. Zaid itu nanti dari fa'il.
Yang mana fa'il ini? Dua-dua maksudnya. Abu Zaidin gitu. Abu Zaidin Hmm. ilal masjidi majrur bil kasrah. Ila Ilal masjidi ila jar harfu jar masjidi majrur. hmm. Yang lain? Hmm. Yadhabu Abu Zaidin ilal masjid. Yadhabu fi'il Abu fa'il marfu'un wa lahu asma'ul khamsah wa huwa mudhaf Zaidin mudhaf ilayhi ilal masjid jar al-majrur. Yang lain? Oh, yadhabu fi'il mudhari Baca dulu sekali. yadhabu Abu Zaidan ilal masjid. Hmm. Yadhabu bil mudhari Abu Zaidan sebagai mudhaf fa'il Sebagai mudhaf fa'il hmm. ilal masjidi jar masjidil Mabrur. Al-masjidi Masjidil Mabrur. majrur. Lain. Yang terjadi juga. Yadhabu Abu Zaidin ilal masjid. Yadhabu fi al mudhari Abu fa'il marfu'un bil waw li annahu asmaul khamsah. Zaidin mudhaf ilaih ilal masjid dan majrur. Jar masjid majrur. Lain. Ada lagi? Habis. Baik. Yazhab Abu Zaidin ilal masjidi. Yazhabu ini fi'il mudhari. Fi'il. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya Abu. Abu ini fa'il. Abunya fa'il. Ya, setiap fa'il kan pada syarafa. Kalau Abu fa'il, apa tanda rafa'nya? Wow. Tanda rafa'nya waw. Kenapa waw? Asmaul khamsah. Karena dia ada asmaul khamsah. Jadi orangnya fa'il Marfu'un bil bil waw waw. Li'annahu asmaul khamsah. al-asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Kemudian ini jadi apa nanti? Jadi mudhaf ini. Berarti al-asmaul khamsahnya mudhaf huwa mudhaf. Ini mudhaf ilaih. Nah, ini jar majrur. Jadi bukan dia Abu Zaidin fa'il, bukan gitu. Bukan pula kedua-duanya Abu Zaidin fa'il, bukan gitu. Kalau misalnya kita buat Abu Zaidin fa'il dua-dua, berarti nanti tanda rofaknya kasroh lah jadinya. Kan gitu. Oh enggak, yang ini tanda rofaknya waw. Ya kalau ini yang tanda rofak, ngapa ikut Zaid? Abu aja kan cukup, kan gitu kan. Makanya ini tidak ikut Abu fa'il. Abu dah jelas itu. Kalau semua khamsah dia.
Baru zaidnya ini jadi mudhaf ilaih. Oke, ini baru sekali. Dah. Kalau misal tadi ada yang baca Abu Zaidan. Abu Zaidan. Oke, misal perhatikan. Abu Zaid. Ini bisa dibaca. Ini kan sama ini. Ini aja yang beda. Ada alifnya. Ini dibaca bisa dua-dua. Abu Zaidun bisa. Bisa dibaca gitu. Cuma belum tentu benarnya. Bisa dibaca begitu. Abu Zaidin bisa. Kan gitu. Bisa dua-dua. Kalau ini pasti tak bisa yang dua-dua itu. Zaidin tak bisa, Zaidin pun tak bisa. Pasti salah dia. Apa yang betulnya? Abu Zaidan. Ini bukan cerita betul tidaknya ya. Otomatis salah ya nanti. Cuma kalau sudah ada alif maksudnya, itu pasti barisnya dua di atas. Kalau ada alif. Kalau ada alifnya, jangan lagi ragu, itu pasti udah baris dua di atas. Kalau ada alif. Cuma kalau tak ada alifnya, ini dalnya tidak pakai alif. Ini barisnya antara dua, antara Zaidin, Zaidun. Pasti tak bakalan Zaidan. Pasti tidak. Kalau Zaidah bisa lah, tapi pasti tak bakalan tanwin dia. Jadi yang tanwin itu baris atas dua di atas, itu kalau dia pakai alif, pasti itu dah. Nah, jadi kalau yang ini tadi dibaca Zaidan, itu udah salah kali, karena tak ada alifnya. Jadi kalau dibaca Abu Zaidan salah lah. Tak bisa dibaca Abu Zaidan, alifnya tak ada. Kalau Abu Zaidun, Abu Zaidin masih bisa lah, gitu kan? Masih maklum lah, dimaklumi. Kalau Abu Zaidan, di mana datangnya? Alifnya tak ada. Oke. Ada pertanyaan? Tak ada. Mungkin rasanya untuk fa'il selesai. Atau kalau memang ada yang kurang paham untuk fa'il, silahkan tanya. Rasanya cukup. Kalau dia fi'il amar setelahnya dia Fi'il amar. Setelah fi'il amar jadi fa'il. Fi'il amar dia maf'ulun bih lah. Pelakunya dia nanti yang nyuruh. Cuma nanti mustatir dia. I'rab nanti ada beda-beda. Nantilah kita jelasin nanti. Ada i'rabnya zahir, ada i'rabnya mustatir, ada i'rabnya bariz, ada apa namanya? Mahal, fi mahalli misalnya gitu kan. Ya mungkin cukuplah untuk fa'il. Sekedar untuk menguatkan kita buat latihan. Coba tolong hapus dulu. Intinya yang dua ini masih mantap betul.
mubtada khabar dengan fa'il. Jadi kalau ada yang kurang-kurang paham, silahkan ditanya. Terkhusus untuk mubtada khabar fa'il beserta i'rabnya. Kalau kurang paham tanya. Karena ketika dia tak paham yang ini, mubtada khabar fa'il, nanti berikutnya juga sulit. Biasanya dia tak bakal paham juga. Dari yang sering kejadian nampak seperti itu. Kalau tak paham mubtada khabar fa'il, berikutnya lagi ya tak paham juga. Atau kalau memang dia tak paham misalnya mubtada khabar, di mana tak paham i'rab misalnya. Kalau di i'rabnya tak paham, atau mungkin juga mungkin i'rab lah sebutannya, sebutan ringkasnya. Kalau tak paham i'rab berarti ini masalahnya di awal. I'rab itu kan dia menunjukkannya. Menunjukkan kenapa barisnya rafa, apa tanda rafa'nya, kenapa rafa gitu. Ini kalau tak paham itu berarti ini salahnya di awal. Di kajian pembagian isim. Itulah terutama di situ. Jadi masih paham betul itu, tak bisa tidak. Isim muzakkar kah dia muannas, isim mufrad, musanna, jamak, itu masih paham betul. Makanya ya, Ustaz Mulyadno pernah bilang kalau dia paham sepaham-pahamnya, ketika dia sampai pada pembelajaran pembagian isim dari segi jumlahnya, mufrad, musanna, jamak, jamak muzakkar, salim, jamak muannas salim, jamak taksir, paham dia betul-betul paham sampai situ, maka dia sudah berhasil mempelajari ilmu nahwu 99%. Begitulah. Tapi kalau tak paham situ, wah tak bisa. Dilanjutkan pun berat. Tak bakal paham juga. Makin berat. Gitulah. Tapi kalau paham situ jelas betul, terang sama dia, insyaallah kedepannya pun mudah itu. Karena ini cuma ngulang-ngulang aja istilahnya. Nunjukkan yang lalu-lalu itu gitu. Begitulah. Dan dia pernah saya sampaikan enggak dia? Mungkin pernah saya sampaikan sini. Yang dulu belajar di sini, awal belajar ada 7 orang kami buat. Yang satu itu memang dia sudah luar biasa cakap bahasa Arabnya. Pernah saya sampaikan. Nah, itulah. Jadi bukan karena dia sudah mahir bahasa Arab, enggak. Entah macam mana lah ceritanya itu. Allah buat dia tak paham. Jadi mesti serius, sungguh-sungguh, dan memang niatnya belajar karena Allah, bukan karena yang lain lah. Tak ada juga merasa diri bangga, hebat, udah bisa begini begitu misalnya kan. Lantas ini apalah ini kan, anggap enteng aja misalnya. Ya dibuat Allah tak paham. Bisa aja. Ya kita memperhatikannya gitulah. Di luar dugaan kita gitu. Kok bisa begitu gitu. Bahasa Arabnya lancar. Macam bahasa Indonesia. Awak pun tak bisa belum begitu kan. Rasa awak duga, ya dia inilah paling paham nanti ini gitu. Rupanya sampai pembelajaran ini mufrad, musanna, jamak bisa tak masuk ke akal dia. Mana itu? Kan aneh luar biasa nampaknya itu. Padahal dia kalau ngomong bahasa Arab tuh, wah luar biasa. Kalau ada orang Arab bercakap sama dia, otomatis tanya jawab aja lah pakai bahasa Arab.
Cuma pas itu pelajaran mufrad musanna ini tandanya, jamak muzakkar salim tandanya ini. Kalau ada ini dia berarti jamak muzakkar salim. Tak paham dia katanya. Aneh nampaknya. Tapi ya gitulah. Mungkin kita belajar itu mesti serius. Kalaupun dapat ya bukan karena aku gitu. Allah yang ngasih paham. Alhamdulillah Allah buat aku paham gitu. Bukan karena mudahnya pelajaran, tidak. Kalau disampaikan ini ya istilahnya anak-anak MDA pun bisa ya paham itu. Pelan-pelan sampaikan bisa. Tapi kenapa yang sudah pandai bahasa Arab, udah bisa lancar ngomong pakai bahasa Arab, bisa tak masuk ke akal dia? Makanya nampaknya aneh, luar biasa. Di satu sisi begitu, cuma satu sisi ya kita ambil pelajaran, ya itulah menunjukkan paham itu Allah yang ngasih. Kalaupun bisa paham bukan karena gurunya, tidak, bukan karena hebatnya kita, tidak. Semua itu Allah yang ngasih paham. Dapat ilmu Allah kasih paham, alhamdulillah. Kalaupun tak paham mungkin Allah mau menguji kesabaran kita. Masih sabar enggak dia belajar? Sungguh-sungguh enggak? Kalau dia berhenti, tak paham udahlah payah kali gitu. Berarti tak sabar. Belajar terus, ya usaha mesti juga dibuat usaha. Bagaimana caranya supaya diupayakan bisa paham? Masalah pahamnya, kapan Allah kasih paham, nantilah, tunggu, penting usaha. Gitu. Termasuk juga ya niat menuntut ilmu, semualah belajar untuk ilmu, bukan hanya satu pelajaran saja ya. Lebih umum lagi, lebih luas, kita belajar ini semua bidang ilmu. Ya nampak-nampaknya, misalnya kita ini dibuat jurusannya ini tampil beda ini. Kan beda ini. Namanya aja ngeri ya Pak. Ada ulama kan. Bentar siapa-siapa di ujung kuku lama bentar ada. Ngeri namanya tuh. Ngeri lah. Cacanya yang masuk ke jurusan ini yang udah ulama-ulama lah, namanya kader. Kan ngeri tuh. Jadi luar biasa ini namanya nih. Namanya luar biasa. Begitu pun otomatis gambaran dari situ, dari nama itu yang keluar dari sini nanti ya ulama lah gitu kan. Dari namanya tuh otomatis yang keluar dari sini jadi ustad. Kalau di kita gitulah. Kan gitu. Keluar dari sini jadi ustad. Kan gitu gambarannya kan. Karena ini belajar di jurusan yang luar biasa ini. Jadi makanya mesti punya niat yang lurus, jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Salah niat ya otomatis sekurang-kurangnya pahala nuntut ilmunya tak ada. Sebahaya-bahayanya masuk neraka. Bukan tak banyak ancaman orang yang nuntut ilmu masuk neraka. Bahkan disebutkan di hadis-hadis Rasulullah, orang yang nuntut ilmu bukan karena Allah, bahkan mungkin lagi ilmu yang dia dapat tak diamalkan, dia lebih dulu dimasukkan ke dalam neraka sebelum orang-orang kafir. Itulah, lebih dulu dia disiksa sebelum orang kafir. Ngeri peringatannya untuk orang yang berilmu. Jadi bukan main. Jadi kalau salah niat bahaya. Jadi tempatnya ini sudah menunjukkan kita ini bakal jadi begini nanti gitu. Jadi jangan sampai salah niat gara-gara salah nama jurusan yang dimasuki. Nama jurusannya oke lah tak masalah.
Cuma niat kita jangan sampai rusak gara-gara jurusan yang kita masuk itu gitu. Sama juga orang yang berangkat ke Timur Tengah. Kalau salah niat, bahaya. Tak ada gunanya. Jauh-jauh belajar, rupanya kena ancaman hadis Rasulullah. Bahaya itu. Jadi ketika masuk ke sini, ini apalah ya? Selangi sedikit. Diselingi sedikit belajar nahunya. Kebetulan teringat. Supaya jangan sampai salah niat. Jadi di jurusan inilah misal, jangan sampai karena jurusannya namanya ulama, jangan sampai kita berniat keluar dari sini jadi ustadz. Tak boleh. Siapa yang berniat keluar dari sini jadi ustadz, niatnya salah. Bahaya itu. Jadi apa niat? Salah itu niat menuntut ilmu jadi ustadz, salah. Tak boleh niatkan itu. Sia-sia kan belajar. Semoga aku nanti belajar di sini, keluar dari sini aku jadi ustadz gitu. Itu cita-citanya, salah itu. Tak boleh itu, salah niat. Kalian berniat begitu ya? Enggak. Hah? Jadi bupati. Bupati lebih salah lagi itu. Ustadz aja salah, nggak jadi bupati. Jadi tak boleh niat jadi ustadz, jadi orang alim, jadi ulama, tak boleh. Dan nuntut ilmu, itu niatnya. Nuntut ilmu aja. Jadi kalau gitu ngapain ya niat tak jadi ustadz? Pulang kampung lagu besok. Orang salah niat jadi ustadz, baliklah besok pikir. Kan pula gitu. Salah paham itu. Ya belajar, bagus tempat ini. Jurusan yang kalian masuk ini bagus. Tak ada jurusan seperti ini. Dan tak ada belajar yang seperti ini di jurusan yang lain maksudnya. Cuma jangan sampai salah niat. Capek menghafal semua kitab, dihafal ini, hafal itu. Rupanya tak ada pahalanya di akhirat nanti. Aku dah hafal kitab ini, mana pahalanya Allah? Tak ada, niatmu salah ya. Kau tak capek itu. Capek lah. Di mana salahnya niatnya? Kau niat mau jadi ustadz, kau dah jadi ustadz di dunia, ambillah hasil ustadzmu itu gitu. Ambillah. Apa yang kita dapat di akhirat nanti? Tak ada. Makanya sampai salah niat. Makanya dalam kitab tasawuf disebutkan ada 3 niat menuntut ilmu. 2 salah, 1 yang betul. Yang salah itu yang mana? Dia berniat menuntut ilmu, rajin belajar, tapi niatnya untuk dunia. Contohnya misal gini, menuntut ilmu dia, supaya aku nanti jadi ustadz. Kalau jadi ustadz ceramah ke sana, ceramah ke sini, gitu kan? Tengok orang tuh ustadz tuh yang ceramah tuh banyak duitnya gitu. Salah kan? Ayahku dibilangnya, dikasih tahu ayahku, kebetulan ayahnya Najir misalnya kan, itu ustadz tuh ceramah maulid 1 juta misalnya. 1 juta ustadz ceramah 1 kali, paling 1 jam. Enak jadi ustadznya. Aku ngaji lah, ngaji sini. Niatnya itu tadi dunia niat cari duit, kekayaan. Ceramah 1 jam 1 juta, 1 malam dapat 2 juta. Dihitung-hitung lah. Kuliah subuh, nanti habis duha misalnya, habis zuhur buka pengajian lagi bisa. Kajian habis maghrib, habis isya, 5 sehari. Berapa itu gitu? Enak jadi ustadznya ya katanya kan.
Nah, ini salah ini. Salah total. Kalau begitu niat salah. Bahkan kalau ada guru tahu dia niat muridnya seperti itu, dia bakal nanti untuk mengejar dunia. Murid ini tak boleh dikasih ilmu. Tak boleh murid dikasih ilmu. Kenapa? Karena nanti ilmunya dia gunakan untuk dunia. Untuk itulah. Kalau nampak muridnya seperti itu berniat, tak boleh kasih ilmu dia. Karena ilmunya ini bukan untuk dia buat akhiratnya, tapi untuk ngajar dunia yang dibuatnya. Tak boleh. Tak boleh dia kasih ilmu. Begitulah sangkinkan rusaknya niat. Nah, jadi jangan sampai ada begitu niat untuk ngejar dunia. Dunianya itu. Kita tak niatkan itu pun ya datang sendirinya tuh. Tak usah diniatkan. Itu paling parah niatnya. Ada niat salah juga, cuma tak parah. Yang kedua, apa niatnya? Niatnya dia belajar supaya jadi ustadz. Supaya banyak dapat duit nanti. Enggak, pokoknya aku supaya jadi ustadz nanti kan bisa ngajari orang, bodoh dia aku ajari. Supaya aku jadi orang alim, nanti aku dipanggil orang ustadz gitu kan. Nah, dipanggil orang segan orang sama wak gitu kan. Supaya banyak dapat duit? Enggak. Pokoknya supaya aku jadi ustadz lah. Dipanggil orang nanti. Panggil orang, ya orang alim lah. Hormat orang sama wak kan gitu kan. Segan orang sama kita gitu kan. Jadi gambaran dia supaya jadi ustadz gitu. Cuma bukan mau ngejar dunianya, enggak. Supaya ya jadi ustadz, disegani orang gitu kan. Ya tak jadi orang yang biasa lah. Karena ada ilmunya, orang segan sama wak. Jumpa nanti cium tangan misalnya gitu kan. Jadi dia cari itu ya kehormatan gitu kan. Supaya dipandang orang alim kan gitu. Salah juga. Salah. Dia menuntut ilmu supaya berilmu, jadi orang alim, jadi ustadz kalau sebutan di kita, salah. Makanya nanti ada orang misal lah, niat dia gitu mau jadi ustadz atau mau jadi guru misalnya, ngajari orang misalnya, buka majelis taklim misalnya, niat dia gitu misalnya. Pulang misalnya dari Timur Tengah, ternyata atau kalian lah misal dari sini tamat nanti kan pulang kampung, misalnya pulang kampung, tak ada satu orang pun yang manggil dia, misal tak ada yang manggil dia untuk ngisi pengajian misal. Cuman itu, wah apa ya gue dulu ke Timur Tengah jauh-jauh belajar, ternyata tak ada dipanggil orang ustadz gitu. Tak peduli orang sama ilmu awak pikir kan gitu kan. Capek-capek dulu ke Timur Tengah, orang pun tak ada butuh sama kan gitu akhirnya kan. Karena itu tadi, karena niat dia belajar untuk ilmu ke Timur Tengah misalnya, supaya pulang nanti aku jadi orang alim, jadi ustadz, panggil orang, dihormati orang, itu tujuannya supaya jadi ustadz. Salah. Jadi tak ada diniatkan, tak perlu diniatkan itu. Ya belajar aja, apa ya diniatkan jadi ustadz? Belajar. Jadi apa niatnya menuntut ilmu? Niatnya nuntut ilmu yang bagus, ya lillahi ta'ala. Karena Allah nyuruh belajar menuntut ilmu, banyak hadisnya, banyak dalilnya. Al-Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, gitu. Orang yang nuntut ilmu itu derajatnya ditinggikan, bahkan ada disebutkan dalam kitab derajat gitu kan jamak taksir beberapa derajat. Ada sebagian ulama menafsirkan ini derajat itu berapa derajat, sampai 700 derajat tingkatannya. Kemudian di setiap tingkatan derajat ke derajat itu perjalanan 50 tahun baru nyampe. Gitu luar biasa tinggi derajatnya orang menuntut ilmu. Makanya niatnya ya lillahi ta'ala. Allah nyuruh belajar. Rasulullah nyuruh kan nuntut ilmu. Karena mau jadi ustadz? Enggak, pokoknya nuntut ilmu.
supaya ibadah bagus, misal, supaya ibadah itu tak bersalahan. Ya untuk itulah, untuk ilmu belajar. Tak perlu diniatkan jadi ustaz. Kalau memang takdir Allah jadi ustaz, ya kebetulan Allah buat rupanya aku jadi ustaz, ya udahlah, terima takdir. Kalau ternyata tak Allah buat jadi ustaz, ya tak ada gelisah. Pulang dari Timur Tengah, tak ada jadi ustaz rupanya. Ilmu dia banyak. Ya memang tak ada takdirnya jadi ustaz. Yang penting ibadah bagus, sudah tahu ilmunya gitu kan. Ada orang bertanya, ya bisa kasih tahu dah. Masalah jadi ustaz mau dipanggil orang alim mau tidak, yang penting aku udah belajar, udah menjalankan perintah Allah. Ya itulah niatnya, lillahi ta'ala. Karena Allah Ta'ala, mencari ridho Allah, itu aja. Jangan niatkan jadi ustaz. Niat jadi ustaz salah. Kalau memang takdirnya Allah buat jadi ustaz, ya jalani aja takdirnya. Memang Allah buat kan gitu. Kalau diniatkan yang salah. Tapi kalau Allah membuat begitu, ya terimalah apa adanya. Makanya ada orang kadang, ya apa namanya, mendadak ustaz entah apalah namanya. Tak ada jadwal dia, minta sana minta sini kayak pengemis. Jumpai BKM, bisa saya khotib Jumat di sini, Pak. Minta-minta. Itu udah parah. Nampak kali tak apanya. Tapi entahlah, husnuzon aja sama orang, mungkin dia mau dakwah misalnya. Jadi kita kalau memang ada ilmu pun, ya kalau memang Allah kan tahu ya, Allah tak pernah tidur. Kalau memang kita punya ilmu banyak dan Allah mau menjadikan orang lain bermanfaat dengan ilmu kita itu bermanfaat untuk orang lain, ya Allah gerakkan hati orang lain jumpa sama kita, orang lain minta sama kita. Tak mesti kita minta masjid, minta khotib sini, minta jadwal sini, tanya jadwal orang, ada yang double tidak bisa. Tak perlu gitu. Kalau memang ilmu kita banyak dan Allah menginginkan kita mendakwahi orang, ya orang itu datang sendiri, digerakkan Allah. Itulah niatnya, karena Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai salah niat. Celakanya nanti salah niatnya di akhirat tak ada hasilnya nanti. Padahal fadilah menuntut ilmu itu luar biasa. Ternyata di akhirat nanti tak ada fadilahnya. Kita udah capek kan? Itulah, jangan sampai salah niat. Mau kita niatkan mau tidak, misal jadi ustaz tadi, mau diniatkan mau tidak, gitu-gitu juga itu. Tak diniatkan jadi ustaz, kalau memang Allah takdirkan kita jadi ustaz, jadi ustaz. Kita niatkan jadi ustaz, nuntut ilmu ini, kalau memang takdirnya tak jadi ustaz, tak jadi ustaz juga. Plus fadilah atau pahala dari nuntut ilmu itu hilang gara-gara niatnya jadi ustaz. Jadi jangan sampai salah niat lah. Bagus-bagus niat. Itulah. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Jadi kalau ditanya apa cita-cita kerja? Cita-cita ini lainnya tuh dengan niat. Cita-cita ya misalnya kalau jadi ustaz bukan cita-cita pula. Cita-cita ini apa loh? Cita-cita aku jadi ustaz. Nah itu kan sama juga. Jadi ustaz cita-cita itu. Saya tahu apakah karena gini dia ustadz itu apakah dia pekerjaan atau memang ya aktivitas dakwah begitu. Misalnya kalau dia kerja di kantor, apa pekerjaan? Pegawai misalnya. Pekerjaan. Apa kerjaanmu? Ustadz.
Aku Ustaz itu pekerjaan rupanya. Benar. Panggilannya itu kan. Panggilan orang. Jadi bukan pekerjaan itu. Orang kadang menganggap Ustaz itu jadi pekerjaan. Kerjaan dia Ustaz. Oh Ustaz ini banyak duitnya nih gitu. Karena anggapan orang gitu. Padahal bukan itu pekerjaan. Memang sudah ya setiap kita ini mesti dakwah. Jadi kalau dibilang pun cita-cita, kalau dari segi mau dakwahnya ya tak masalah lah. Bagus kalau nanti aku punya ilmu, aku ajari orang supaya orang tak tersesat, tak salah ibadahnya, bagus dia ibadah betul, bagus. Tapi bukan ustadznya, supaya aku nanti panggil orang ustadz, segan orang sama awak kan, cium tangan misalnya. Oh itu salah. Niatnya ya nanti kalau ada ilmuku bisa aku sampaikan dakwah. Masalah dipanggil orang aku ustadz entah tidak, penting kali itu. Jadi kalau niatnya mau menyampaikan ilmu, ngajari orang masih bagus. Tapi kalau dia niatnya jadi ustadz, itu lain udah itu. Berarti ini ustadz nanti tengoknya ustadz ini ceramah ke sana kemari, banyak duitnya bisa gitu kan. Lain dah itu. Kalau niatnya mau menyampaikan aku banyak ilmu nanti, orang di kampung misalnya, aku nanti bisa ngajari orang-orang di kampungku gitu kan. Ya masalah dipanggil orang ustadz sama tidak, tak penting itu. Penting ku ajari, apa tahu ajari. Apa yang tak tahu, ya belajar aku lagi misal. Nah, itu tak masalah niat begitu. Billahi ta'ala. Penting belajar untuk ilmu kita. Kalaupun nanti ada orang yang tak tahu, karena kita tahu, ya sampaikan. Kalaupun nanti misalnya orang tak manggil kita ustadz misalnya, ya tak masalah. Kita buka pengajian di rumah, kita ajari orang-orang kampung misalnya, bagus. Nyampaikan ilmu. Orang yang punya ilmu, dia pendam sendiri ilmunya, tak mau dia nyampaikan ke orang lain, salah juga. Jadi kalaupun misalnya kita belajar lillahi ta'ala, kalaupun kita mendakwahkannya lillahi ta'ala, bukan karena mau dipanggil orang ustadz, bukan, karena Allah ta'ala. Orang tua aja yang ngagung-ngagungkan panggil ustadz, al-alim al-lamah kata orang itu misalnya. Bukan aku orang biasanya gitu. Gitu aja. Kalaupun dikasih duit salah rupanya, tak salah juga. Tapi kalau dia dakwah jadi ustadz karena mau cari duit, salah. Jadi niat tuh sikit aja sebetulnya. Makanya mesti dibaguskan hati kita, jangan sampai salah. Maka setiap kitab tuh awalnya niat. Buka kitab hadis niat, kan gitu. Kenapa begitu? Karena dari niat inilah bahayanya nanti. Kalau bagus pas niatnya, insya Allah lurus dia. Tapi kalau salah, sikit aja salah niatnya, bahaya. Jadi dakwah dikasih duit, salah rupanya. Lihatlah, kalau dia memang ceramah, tujuannya bukan sekedar untuk dakwah supaya dapat duit, ini bahaya. Itulah nanti kan salah apa tuh panitia ngasih duit, misalnya masjid kurang kan, tuntutnya kenapa segini nih gitu. Tak salah ini gitu. Gitulah. Lupa BKM itu ngasih apanya kan, honornya misalnya. Diingat kan ya bisa. Atau udah apa, telepon lagi. Misalnya gitu kan. Ada yang kurang tanya Pak. Tak ingat. Tak ada yang terlupa. Gitu. Karena gambaran dia dakwah mesti ada duitnya. Saya Bang, bukan mau apa sekedar cerita aja. Ada kadang berapa masjid tuh lupa dia ngasih ini amplopnya misalnya, amplop ada isinya amplop aja. Lupa dia. Jadi saya tanya dengan guru,
Kalau lupa begini gimana itu Ustaz? Apakah kita ingatkan dengan niat bukan mau apanya duitnya, cuma supaya tak ada dosa lah sama dia, misalnya entah mungkin yang ngasih itu udah ada duitnya sama dia terus diambilnya gitu kan, dicurinya misalnya, tak dikasihin sama ustadznya, lantas kita ingatkan supaya dia tak berdosa. Apakah boleh kita ingatkan gitu, sekedar mengingatkan aja, misalnya honornya belum dikasih atau apalah bahasa kita kan, atau kita diamkan saja misalnya. Lantas dijawab guru saya, diamkan aja, tak usah diingatkan. Jadi kalau kita ada tak dikasih misalnya, diamkan aja. Jadi diamkan apa niatnya? Ya niat aja sedekah, sedekah kita, sedekah kan. Kalau untuk dia kalau memang masjid, ya sedekah ke masjid, tak perlu diingatkan. Gitu. Entah terlupa pun dia, entah sengaja. Ya kalau lupa dia, ya niat sedekah. Kalau sengaja dia pun ya udah niat sedekah aja. Mendandai juga ya. Hah? Mendandai juga. Kalau mungkin ya, kalau mungkin berulang kali, 3 kali misalnya, tak pernah, oh berarti ada sesuatu. Coba kasih tahu lah, ingatkan. Masa 3 kali sampai lupa, kan tak mungkin. Bisa jadi mungkin ada permainan di situ. Sekadar niatkan untuk mengingatkan supaya tak berkelanjutan dia buat dosa, mencuri terus kerjaannya kan gitu. Nahi mungkar juga itu. Tapi kalau sekali 2 kali, mungkin jaraknya pun jauh-jauh, misal kalau berturut mungkin lah 2 kali ya masih. Kan banyak tuh kalau lebih dari 2 kan. 3 kali berturut misalnya, nah ini tak jelas itu. Masa? Berarti bukan lupa lagi, kan gitu. Sengaja ada pencuri nampaknya itu kan gitu. Jadi kita niatkan, kalaupun kita ingatkan niatnya nahi mungkar lah. Ada yang tak jelas nampaknya. Tapi kalau sekali-sekalinya terlupa ya, niatnya ya itulah sedekah. Jadi tadi kalau dikasih duit pun tak masalah, cuma jangan dakwah karena mau duit. Dakwah aja ikhlas. Kalau dikasih orang tua apanya, hadiahnya, ya berapapun dikasih, alhamdulillah. Apakah boleh dikasih? Boleh. Karena dia begini, ketika guru itu ngajar misal, dakwah dia, makanya kita pun kalau mengaji, kalau memang ada kelebihan rezeki, kasih gurunya. Mengeluarkan uang untuk ilmu, itu fadilahnya luar biasa. Bahkan ada keterangan di Matla'ul Badrin, ngasih segelas air minum aja untuk orang yang belajar nuntut ilmu, itu seperti membangun 70 Ka'bah. Segelas air minum. Apalagi kita kasih uang, hadiah. Hadiah lah sebutannya, yang pula upah kan. Hadiah untuk guru itu uang, kan? Untuk gurunya kita kasih, mana fadilahnya, pahalanya. Maka boleh ngasih duit untuk guru, untuk ustadznya. Cobalah tak kita kasih misal, dakwah dia ke sana kemari, tak ada kita kasih uang. Besok hari ini liburlah kita dulu ngaji ya. Aku mau ke ladang dulu, mau mencangkul anak istriku tak makan di rumah. Jadi boleh tutup pengajian sebulan, kan gitu. Kalau padi misalnya 3 bulan misalnya kan, panen dia baru mengaji lagi, kan gitu kan. Jadi karena itulah, supaya udahlah Ustaz tak perlu ke ladang-ladang, tak usah nanam padi, kami aja ngasih Ustaz. Nah ini kasih dia. Jadi jalan terus, ngaji terus, tak ada libur. Sempat tak dikasih,
Ya, ustaz bukan malaikat kan, tak makan anak istrinya. Mesti makan juga. Nah, duit tak ada dari jemaah. Cuma mau makan. Tak mungkin batu pula digoreng. Mestilah ke ladang juga, misalnya kalau jualan. Tak mungkin jualan nanti mau ngaji lagi. Mana sempat itu? Tutuplah dulu pengajian. Cari duit dulu kan. Ya, misalnya dia tahan anak istrinya, tahan rupanya. Makan nasi aja tiap hari misal. Tak ada lauknya, tak ada sayurnya misal. Kalau misalnya dia tahan gitu Ustaz, anak istrinya tahan rupanya. Tanggung jawabnya anak istrinya. Mau beli pakaian, tak mungkin pakaian yang setahun itu satu aja. Pakaian harian satu, cuci satu, pakai yang ini satu, cuci yang satu, ganti yang satu. Tak mungkin begitu. Kalaupun dia tahan anak istrinya, makanya ya guru itu mesti dikasih juga uangnya untuk kehidupan dia. Cuma kita yang jadi guru, niat kita baguskan. Jangan kita dakwah karena mau ngejar itu. Mau diniatkan itu mau tidak, datang sendiri. Kalau ada datang lihat. Kalau tak ada kata Allah tak ada. Tak usah niat-niatkan. Niat dakwah aja, kena Allah udah. Makanya kalaupun ada yang terlupa ngasih hadiahnya, ya udah, tak ada rupanya dari Allah. Ya gelisah. Ya kalau telepon nazir, karena niatnya dakwah, kena mau cari duit. Nah itulah. Ada pertanyaan? Ada yang tak pas kira-kira? Gitulah guru-guru kita dulu. Ngajar itu lillahi ta'ala. Tak ada karena sesuatu, mengharap itu Allah. Oke. Nah, itu sekedar mau izoh aja lah. Ya begitu pun kita masih sungguh-sungguh belajar. Jangan tak sungguh-sungguh. Jangan pula karena kata ustaz tuh tak boleh jadi ustaz. Udahlah aku pun belajar asal-asal aja lah. Oh jangan gitu. Belajar sungguh-sungguh. Yang wajib, paling wajib tauhid, fikih, tasawuf. Paling wajib, mesti paham betul-betul. Kemudian tajwid misalnya. Pelajari bagus-bagus. Jangan sampai salah bacaan. Udah jadi ustaz bacaan salah parah itu. Sudah bagus-bagus. Ada belajar tajwid? Ada. Tahsin. Siapa gurunya? Subawai. Jadi belajar tes satu-satu. Satu-satu gantian. Hah? Beliau pakai sanad. Ada sanadnya? Dari Timur Tengah. Sanad Al-Quran yang maksudnya. Hah? Iya. Iya. Belajarlah bagus-bagus. Jangan sampai salah. Baguskan hurufnya. Yang paling penting dalam huruf itu makharijul hurufnya, kemudian sifat hurufnya. Banyak orang mungkin belajar makharijul huruf, sifatnya tak tahu dia. Paling penting lagi sifat itu. Mesti pahami supaya bacaan pas. Apa akibatnya kalau tak pas bacaan, sholatnya bisa batal. Apalagi jadi imam nanti suruh. Ya kalau jadi ustadz misalnya ya otomatis imam lah. Kalau salah imamnya, jemaah batal semua lah. Jangan sampai salah. Belajar bagus-bagus. Cuman ini udah jam 12. Mungkin kita cukupkan aja dulu ya. Baik. Mungkin ini dulu. Insyaallah nanti malam. Ya. Oke, nanti malam insyaallah kita lanjutkan. Kalau sempat kita lanjutkan ke yang nomor 4
Kalaupun tak sempat waktunya, mungkin kita perhaluslah mungkin untuk yang hari ini nanti. Kita buat latihan. Mungkin ini saja. Oh ya, belum di absen tadi. Ini semua hadir. Ada yang belum hadir? Satu orang. Siapa yang pulang ini? Tidak ada.